Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini saya Rida Pulpi menemani Anda dalam buletin Jateng DIY Dialog. Dan saya tidak sendiri tentunya, seperti biasa saya sudah ditemani oleh dua narasumber hari ini. Ada Kinkin Sultanul Hakim, Sekretaris Dewan DPRD Kota Surakarta. Selamat siang Pak. Dan juga Bapak Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta. Selamat siang, apa kabar Bapak? Selamat siang Mbak Pulpi. Iya, pemirsa, kalau kita bicara saat ini merupakan era yang mengedepankan reformasi birokrasi. Tentunya dibutuhkan sejumlah inovasi, kemudian langkah strategis oleh pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Nah, apalagi kita memasuki tahun politik, tentunya pemerintah daerah juga harus turut ambil bagian untuk mensukseskan tahun politik yang aman dan damai. Selama 30 menit ke depan, kami akan membahas mengenai kinerja Sekretaris Dewan dalam melayani kerja DPRD Kota Surakarta. Bersama dengan dua narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan, saya akan ke Pak Kinkin terlebih dahulu. Pak Kinkin, kalau dalam mensukseskan program kerja begitu di DPRD Kota Surakarta, apa peran yang paling strategis yang dilakukan oleh Setwan guna mencapai kinerja yang optimal dan terbaik? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setwan, sebenarnya rinciannya sangat banyak. Tetapi secara garis besarnya itu ada dua hal yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan itu yang paling penting dan strategis. Yang pertama adalah bagaimana menjaga keharmonisan antara wali kota dan ketua DPRD beserta jajarannya. Itu yang pertama. Jadi wali kota dan DPRD adalah mitra sejajar dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Itu sesuai dengan undang-undang pemerintah daerahnya seperti itu. Yang kedua adalah selalu mengoptimalkan fungsi-fungsi layanan, baik layanan yang sifatnya internal maupun yang eksternal. Yang internal kita itu ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu memfasilitasi pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memfasilitasi dalam badan anggaran dari sisi keuangan, dan yang ketiga adalah memfasilitasi terkait dengan pengawasan. 3 hal tersebut itulah yang harus benar-benar harus kita kawal, dan tentunya poin yang pertama adalah poin yang nomor 1, menjaga harmonisasi antara wali kota dan DPRD. Oke, kalau Pak Budi melihat bagaimana? Ya, saya kira saat ini yang sudah dilakukan oleh Pak Kinkin selaku top leader yang ada di Sekretariat DPRD sudah sesuai dengan apa yang dijalankan tadi, yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kinkin. Beberapa fungsi yang saat ini sudah maksimal dijalankan oleh teman-teman di Sekretariat Dewan. Memang Sekretariat Dewan sebagai supporting system dari DPRD Kota Surakarta, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kinkin, ini dalam rangka untuk menunjang ketika fungsi DPRD atau ketika fungsi Dewan, yaitu di bidang legislasi, kemudian penganggaran atau budgeting, dan yang terakhir adalah di bidang pengawasan atau controlling. Dan saya kira saat ini yang sudah dilakukan oleh Pak Kinkin selaku Kepala Sekretariat DPRD sudah dilakukan dengan baik, dan harapannya tentunya kita dengan pemerintah kota selalu bisa bersinergi, yang dalam hal ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Begitu Mbak. Ada yang perlu menjadi catatan mungkin Pak kalau kita melihat atau berkaca dari tahun sebelumnya? Ya, kalau catatan-catatan kecil saya kira tetap ada, tetapi tentunya dari evaluasi yang setiap saat kita lakukan, karena setiap bulan itu kan kita selalu rapat koordinasi dengan Setwan, dengan pimpinan. Jadi saya kira kalau ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu dikomunikasikan, kita selesaikan di forum rapat pimpinan. Berarti tidak ada masalah yang perlu menjadi catatan besar begitu ya? Betul ya Pak Kinkin ya? Mudah-mudahan tidak ada. Baik, Pak Kinkin, kalau kita bicara soal visi misi begitu yang harus diwujudkan dalam masa jabatan wali kota, apakah visi misi Kota Surakarta sendiri dan bagaimana peran Setwan untuk visi misi tersebut? Ya, terima kasih. Jadi dari masa jabatan wali kota, beliau tentu sudah merumuskan sebuah visi kota, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, dan sejahtera. Tentunya visi kota itu menjadi titik fokus kita semua untuk dapat mewujudkan secara bersama-sama.
entah itu dari unsur birokrasi, entah itu dari unsur-unsur legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Surakarta. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kalau dari Setuan adalah berusaha mengawal agar kita selalu diingatkan untuk membuat sebuah peraturan daerah itu, visi itu akan mewarnai, selalu diingat mewarnai agar semua peraturan yang dibuat itu titik fokusnya ke arah itu. Karena Solo itu kota yang unik, sebuah kota yang kecil, tidak punya sumber daya alam yang berlimpah, tapi punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Jadi tidak heran kalau banyak pemimpin itu lahir dari Solo. Wah, itu dia. Oke, ada tambahan Pak Budi? Iya, jadi saat ini yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan di dalam rangka menunjang kerja-kerja kami di DPRD, terutama dalam rangka mewujudkan visi misinya kepala daerah, dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota. Tentunya kita sesuaikan dengan di setiap tahun itu kan ada tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan visi misi program-programnya Pak Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD dan juga yang lainnya. Di setiap tahun kan ada fokus yang memang harus dilaksanakan. Nah, ini apa yang saat ini kita laksanakan dan juga teman-teman di Setuan, terutama di dalam rangka mensukseskan apa yang menjadi visi misinya wali kota di setiap tahun, tentunya kita sesuaikan dengan fungsi kita di DPRD. Jadi kalau ranahnya perencanaan dan kaitannya dengan yang teknis kan memang di pemerintah kota dalam hal ini untuk OPD teknisnya. Nah, pada saat itu akan dilaksanakan, tentunya ini yang menjadi tugas kita di DPRD adalah mulai dari penganggaran, kemudian juga pada saat akan dilaksanakan kita juga mengawasi dalam pelaksanaannya. Ini yang nyambung dengan fungsi-fungsi kita yang ada di DPRD. Kemudian juga target kaitannya dengan peraturan-peraturan daerah yang memang harus kita selesaikan di dalam 1 tahun anggaran. Itu juga kita putuskan bersama dengan teman-teman pemerintah kota, dalam hal ini adalah OPD teknisnya. Itu, dan fungsi Pak Kingkin selaku supporting system dari kami di DPRD tentunya juga menyembatani itu agar komunikasi dengan teman-teman yang ada di pemerintah kota juga akan lebih lancar. Seperti itu, Mbak. Tadi Pak Budi menyebut ada beberapa target perda yang harus diselesaikan begitu ya di tahun ini. Nah, jangan dijawab dulu Pak, apa saja. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DIY Dialog, pemirsa, bersama saya Rida Pulpi dan masih bersama Pak Budi dan Pak Kingkin. Tadi sedikit dibahas di segmen sebelumnya bahwa ada target peraturan daerah begitu yang harus dikejar dalam 1 tahun anggaran. Apa saja yang menjadi fokus utama? Jadi yang berkaitan dengan Raperda itu kan dalam 1 tahun anggaran biasanya sebelum penetapan APBD tahun yang akan datang yang untuk berjalan, kita menetapkan yang namanya Propomperda atau Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dan ini menjadi salah satu fungsi kita di DPRD yang berkaitan dengan pembentukan rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan pemerintah kota. Di dalam 1 tahun yang sudah kita targetkan di tahun 2022 kemarin ada 11 Raperda yang bisa kita selesaikan, yang rutin. Itu usulan dari pemerintah kota maupun dari inisiatif DPRD, di mana dari 11 itu kalau tidak salah sekitar 4-nya adalah Raperda inisiatif dari kita di DPRD. Kemudian selain itu ada
raperda-raperda yang itu reguler, jadi seperti LKPJ, kemudian P2 APBD, kemudian APBD perubahan dan APBD murni. Nah, di tahun 2022 ini kita mentargetkan ada kenaikan untuk raperda yang bisa kita bahas. Jadi kalau yang di tahun 2022 kita sekitar 11, kalau yang nanti di tahun 2022 ada penambahan jadi 14. Oke, Jadi berarti ada 14 kenaikan raperda. 3 begitu ya di tahun 2023 ini. Ada itu, iya. Oke, nah kemudian Pak Kinkin kalau kita bicara soal reformasi birokrasi begitu, saat ini kan memang dikedepankan begitu ya. Kemudian apa langkah strategis yang dilakukan oleh Setwan Kota Surakarta pastinya agar fungsi layanan publik ini dapat efektif? Ya. Jadi yang pertama bahwa maksud dan tujuan reformasi birokrasi itu adalah menitikberatkan pada sisi-sisi pelayanan publik. Jadi yang dilakukan Setwan salah satunya untuk menuju ke arah itu, jadi merubah birokrasi pemerintah menjadi pelayanan publik yang efektif dan mampu mensejahterakan masyarakat. Caranya gimana? Caranya tentu kita akan membuat namanya standar pelayanan yang akan dilakukan oleh Setwan kepada masyarakat. Baik itu terkait dengan penyampaian aspirasi, kemudian ada 4 standar layanan yang lain, yaitu yang pertama adalah standar layanan penerimaan tamu, Ibu. Jadi yang menarik, Kota Surakarta itu salah satu destinasi tujuan untuk didatangi, itu salah satunya kantor DPRD. Ya. Jadi semua sahabat-sahabat kita yang ada di Setwan di seluruh kota kabupaten yang jumlahnya 500 lebih, itu setiap hari pasti akan hadir di Kota Surakarta untuk saling diskusi terkait dengan pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Jadi mau tidak mau, salah satu destinasinya adalah kantor DPRD. Ya. Yang kedua, kita ada standar pelayanan yang terkait dengan anak-anak mahasiswa yang magang. Itu juga cukup banyak. Karena di Kota Surakarta itu banyak perguruan tinggi, bahkan beberapa perguruan tinggi yang tingkat Jawa Tengah, baik itu Undip, Satya Wacana, Unika, itu banyak yang magang di Surakarta. Setwan atau di DPRD Kota Surakarta. Yang ketiga adalah standar pelayanan yang menyangkut penelitian. Jadi penelitian tentang demokrasi itu ada di kantor DPRD, itu ada di Setwan. Jadi banyak tesis baik S2 atau skripsi yang S1 itu meneliti tentang demokrasi. Demokrasi Pancasila itu seperti apa, kok unik sekali gitu. Dan itu juga merupakan standar layanan yang kita buat agar masyarakat itu cepat, kemudian mudah, kemudian bisa terlayani dengan baik. Itu beberapa hal yang dalam konteks bagaimana merubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi layanan. Oke. Dalam mengubah begitu ya Pak Budi, tentu kan itu bukan sesuatu yang serta-merta langsung dapat berubah, pasti ada prosesnya. Seperti apa? Ya, belajar dari proses yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Kinkin dan juga teman-teman di Sekretariat DPRD. Kita seperti tadi yang setiap berkala kita kan selalu berdiskusi dengan teman-teman Sekretariat DPRD. Jadi kebetulan Pak Kinkin ini kan memimpin di Sekretariat DPRD kan juga belum lama, dan kita juga selalu menyampaikan ke beliau beberapa pola-pola hubungan antara Sekretariat Dewan dengan DPRD yang dulu-dulu seperti apa, kemudian hal-hal yang memang perlu dirubah karena eranya kan sudah mulai saat ini kan semuanya digital. Jadi ini yang memang perlu disampaikan kepada kami di DPRD agar juga tidak ikut dengan pola-pola yang dulu yang lama ya Pak Kinkin. Dulu kan zamannya kan mungkin semuanya manual. Sekarang ini kan semuanya serba digital. Saya kira teman-teman di Sekretariat di DPRD juga perlu dipahamkan kaitannya mungkin masalah keuangan dan lain sebagainya. Dulu kan
Pak, hanya cash. Kalau misalnya kita ada berkaitan dengan pelayanan misalnya standar gaji dan lain sebagainya, dulu kan ya teman-teman banyak yang nggak mau dengan pola-pola ditransfer dan lain sebagainya. Nah ini pola-pola seperti ini yang memang hubungan kita dengan teman-teman di sekretariat DPRD selaku supporting system dengan DPRD, saya kira di setiap waktu terus selalu kita update. Kemudian termasuk fungsi-fungsi yang tadi disampaikan oleh Pak Kinggin, memang dari ke hari kegiatan-kegiatan kita di DPRD sangat luar biasa padat, terutama tadi yang berkaitan dengan kunjungan dari teman-teman seluruh DPRD di seluruh Indonesia yang tiap hari rata-rata mungkin bisa di atas 5 kunjungan yang diterima oleh teman-teman. Bisa dalam satu hari. Dalam satu hari, dan tentunya dengan 5 kota kabupaten. Iya. Ini kan juga berdampak positif bagi Kota Solo, karena mereka kan juga akan menginap di Kota Solo, kemudian akan stay di hotel yang ada di Kota Solo. Tentunya juga sedikit banyak bisa menambah kaitannya dengan penerimaan pendapatan dari pemerintah Kota Solo. Kemudian kaitannya dengan penelitian-penelitian dan lain sebagainya. Saya kira ya ini menjadi hal yang wajar, karena memang ya pusatnya politik ya memang di DPRD. Jadi saya kira ke depan tanggung jawab dan tugas dari sekretariat DPRD selaku supporting system dari DPRD akan semakin banyak ke depan. Gitu. Oke. Pusatnya politik ada di DPRD. Kalau bicara soal politik, Kota Surakarta ini selain terkenal budaya, wisata, juga terkenal politik ya Pak ya. Nah, apalagi kita mulai memasuki tahun politik pemirsa. Jadi kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan buletin Jateng Day Dialog pemirsa. Tadi Kota Surakarta terkenal dengan budaya, pariwisata, dan politik. Karena tidak dapat dipungkiri pemirsa, memasuki tahun politik ini Kota Surakarta menjadi salah satu sentral politik terutama di Jawa Tengah begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Kinkin, ini kan mulai memasuki tahun politik, sudah mulai memanas begitu ya. Menghangat bukan memanas. Oke. Nah, terkait pemilihan anggota legislatif, bagaimana sikap Setuan tentunya untuk mensukseskan tahun politik ini agar berlangsung aman dan juga damai? Ya. Yang pertama, kita mencanangkan semboyan. Kita ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Wah, apa artinya Pak? Artinya bahwa fasilitas layanan kita itu akan kita berikan secara maksimal di tahun politik ini. Karena kami juga yakin bahwa banyak anggota DPRD yang mencalonkan kembali di tahun depan untuk menjadi anggota legislatif. Tentunya dan sangat manusiawi, mereka meraih simpati siapapun, termasuk rekan-rekan yang ada di Setuan. Ya. Dan itu tentu disikapi oleh kami, karena kami juga terikat dengan undang-undang kepegawaian bahwa ASN itu harus netral. Kita tetap memperluas, mempertajam layanan, tetapi kita tidak ikut arus besar politik yang ada saat ini. Jadi penekanannya bahwa ASN di Setuan adalah ASN yang netral, fokus kepada pekerjaan dan fokus untuk memfasilitasi DPRD Kota Surakarta. Mudah-mudahan dengan demikian nanti pemilihan legislatif ataupun kepala daerah ataupun pilpres di Kota Solo akan berjalan dengan baik, lancar dan aman. Oke, tentunya ada tindakan yang nanti akan diambil begitu ya, jika ada yang menyeleweng misalnya. Oke, tapi kalau kita lihat tahun sebelumnya, sempat ada atau tidak Pak? Pasti semuanya tuh bukan hanya di Setuan, tetapi pasti ada. Di skop ASN tuh pasti ada. Ada ya. Orang yang mungkin tergiur karena satu dan lain hal, akhirnya ikut dalam suatu kontestasi politik tertentu dan pasti akan ada sanksinya. Dan itu sudah dilakukan. Oke. Tapi mudah-mudahan ke depan di Solo tidak ada. Bagaimana Pak Budi? Saya kira memang mendekati tahun politik, ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kinggin,
saya kira juga ya real atau nyata. Dan tentunya kami di DPRD kalau hal-hal yang berkaitan dengan memang itu kegiatan yang memang menyangkut kepentingan pribadi para anggota DPRD yang notabene mereka adalah kader partai, kader partai yang ada di Kota Solo, saya kira juga teman-teman di sekretariat DPRD juga tidak perlu ikut terlalu masuk ke dalam urusan pribadi, terutama yang menyangkut kepentingan partai. Tetapi kalau hal-hal yang memang perlu difasilitasi yang berkaitan dengan tugas-tugas teman-teman anggota DPRD seperti tadi yang saya sampaikan di awal berkaitan dengan ketiga fungsi DPRD itu, saya kira ya itu hal yang harus dilaksanakan oleh teman-teman sekretariat DPRD di dalam rangka menunjang supporting system dari ketiga fungsi DPRD, yaitu penganggaran, kemudian legislasi dan juga controlling. Tapi kalau di luar tiga fungsi itu, saya kira itu sudah tidak menjadi ranahnya teman-teman di sekretariat DPRD. Itu yang memang harus bisa dijaga, dan saya kira Pak Kingkin selaku pimpinan di sekretariat DPRD akan serius untuk menilai dan juga mengawasi staf yang ada di DPRD, seluruh pekerja yang ada di DPRD. Oke. Tapi Bapak-Bapak kalau kita lihat begitu ya, sepertinya pemilu di tahun 2024 ini akan sedikit lebih hangat begitu dibandingkan tahun sebelumnya. Ada yang perlu menjadi catatan penting tidak? Jadi kalau menurut kami, jadi khususnya untuk di Kota Surakarta, jadi kerekatan sosial itu paling penting. Karena dengan kerekatan sosial itu semua persoalan yang menyangkut beda pendapat itu dapat diselesaikan dengan musyawarah. Itu yang kunci utamanya. Yang paling penting, kedekatan sosial. Kalau dari Pak Budi? Kalau saya melihat kondisi realitas saat ini yang kita rasakan di Kota Solo, sepertinya malah relatif lebih adem ya. Dibandingkan yang periode dulu. Jadi periode dulu itu mungkin persiapan teman-teman dalam mereka bergerak turun ke bawah itu mungkin lebih masif, lebih intensif lagi. Tetapi kalau saya lihat ini kan tahapannya terus berjalan untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Tapi sampai hari ini kan tahapannya yang ada di KPU saat ini kan masih dalam tahap verifikasi untuk berkas-berkas pencalonan. Kalau yang kaitannya dengan partai kan sudah clear ya, yang untuk nomor partai dan lain sebagainya. Tetapi yang untuk caleg saya kira saat ini belum banyak pergerakan-pergerakan di bawah. Kalau sudah ada, saya kira ya itu dalam rangka silaturahmi dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang secara khusus masuk ke saya kira kok belum begituan. Berarti masih terpantau adem begitu ya. Oke, Pak Budi mungkin yang terakhir, kemudian harapan dan target pastinya untuk tahun 2023 dan nanti 2024 seperti apa? Harapan pribadi atau harapan partai? Untuk Kota Surakarta. Target kita jelas kalau partai. Jadi kita berharap nanti di tahun 2024 kita mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden, ya Kota Surakarta selalu terjaga dan kondusif karena kita sudah sama-sama satu visi dan misi dengan pemerintah kota bahwa kita ingin mewujudkan Kota Solo yang aman dan nyaman untuk sampai kapanpun, dan ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar situasi yang sudah kondusif ini juga kedepannya akan selalu kondusif. Jangan hanya karena beda pilihan kemudian antar teman, antar saudara, antar tetangga dan mungkin lebih luas lagi akan berantem dan lain sebagainya. Ini yang tidak kita inginkan, dan saya kira masyarakat Kota Solo sudah relatif lebih dewasa untuk itu karena berbagai pengalaman yang dulu-dulu kan dengan banyaknya kejadian menjadi lebih baik begitu ini kedepannya kita akan lebih baik begitu Mbak. Oke, Pak Kingkin apa? Harapan saya di tahun politik ini nanti akan menghasilkan anggota DPRD yang kemarin sudah berkualitas, tentunya semakin hari akan lebih berkualitas dan mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat
yang berguna atau pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Oke. Seperti itu. Jadi kembali lagi memang bekerja untuk masyarakat, Betul. begitu ya. Bekerja Untuk pelayan masyarakat, masyarakat. pelayan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi itu pastinya. Dan tadi kita juga sudah membahas mengenai reformasi birokrasi di pemirsa. Jadi meningkatkan sisi layanan publik yang lebih efektif, di mana tadi sudah disebutkan bagaimana prosesnya dan ternyata memang ada perkembangan ke arah positif yang pastinya ini lebih baik begitu ya dari Satuan DPRD Kota Surakarta. Ada sejumlah target dan juga program, tentunya ada sejumlah hal-hal yang perlu diperbaiki begitu ya dari periode sebelumnya untuk menjadi lebih baik di tahun 2023 dan tentunya dalam menyongsong tahun politik 2024. Terima kasih Bapak-bapak Terima kasih, sudah berkenan Mbak Putri. datang kemari dan berbincang bersama saya, Bapak Kinkin Sultanun Hakim, Sekretaris Dewan DPRD Kota Surakarta, dan Pak Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta. Terima kasih Bapak-bapak. Dan pemirsa, demikian Buletin Jateng DIY Dialog. Saya Raida Pulpi, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.